Hai semua, apa kabar? Kali ini saya mengajak kita semua menelusuri kawasan Master Cornelis di Jatinegara, Jakarta untuk membuktikan bahwa di situ dulunya memang ada pecinan atau perkampungan Cina. Tentu saja, konten kali ini dimaksudkan untuk menyajikan hasil analisa yang dilakukan berdasarkan dokumentasi tempo dulu sebagai pembuktian. Pada kesempatan mendatang, maka seperti biasa, saya akan melakukan kunjungan ke lokasi atau Tour de Jatinegara. Baiklah, kita mulai saja ya. Kehadiran Benteng Master Cornelis sepertinya menjadi magnet terutama bagi etnis Tionghoa untuk merapat ke benteng dengan cara mendirikan rumah tinggal yang akhirnya semakin banyak, hingga menjadi pemukiman etnis Tionghoa atau disebut juga pecinan atau Chinese Week di sekitar benteng. By the way, sudah pernah dengar kan istilah Cina benteng di kota Tangerang? Berdasarkan lukisan sang maestro Johannes Rah, maka kita dapat mempelajari bentuk benteng Master Cornelis ini yang lokasinya sekarang diapit oleh Jalan Bukit Duri Permai dan Jalan Bukit Duri Plaza Jakarta Timur. Pada sisi selatan benteng ini dibatasi oleh Kali Ciliwung. Ini memang disengaja oleh Belanda, di mana Kali Ciliwung ikut dijadikan sebagai bagian dari sistem pertahanan benteng itu sendiri, tentunya bersama dengan bastion dan meriam-meriam. Namun ada yang janggal atau tidak biasa pada lukisan Johannes Rah ini. Mengapa? Di sisi timur dan utara, benteng ini benar dikelilingi oleh kanal buatan dan ada satu jembatan kayu untuk menghubungkan dengan gerbang utama benteng di sisi timur. Jembatan ini bukan jenis jembatan angkat ya, atau opal brook seperti yang di dalam kota benteng Batavia, namun hanya jembatan biasa saja. Benteng Cornelis dihancurkan tidak berbarengan dengan tembok kota Batavia sewaktu zaman Daendels memerintah di Hindia Belanda. Benteng masih sempat digunakan waktu menahan gempuran tentara Inggris pada tahun 1811, meskipun akhirnya Belanda kalah juga. Setelah benteng ini dihancurkan, maka di atas lahannya dibangunlah penjara. Dengan berjalannya waktu, penjara tersebut dikhususkan ditempati oleh narapidana wanita saja. Kemudian, pada tahun 1984, penjara tersebut dibongkar dan di atas lahan eks penjara itu sekarang sudah berdiri perkantoran atau kompleks ruko. Di depan gerbang timur benteng tersebut, nampak pasar yang saat itu jauh dari kata ramai. Nah, pasar tersebut adalah cikal bakal dari pasar Master atau kalau sekarang, pasar lama Jatinegara. Pasar sederhana yang dilengkapi oleh atap rumbia. Di pasar itu, para pedagang menjual hasil bumi serta ternak unggas. Kalau sekarang yang memisahkan antara benteng dengan pasar ini adalah Jalan Raya Jatinegara Barat. Sekarang rumah-rumah dulu yang di tepi jalan dan menghadap ke lokasi benteng atau arah barat masih ada yang tersisa, meskipun sedikit, yaitu dengan atap khas desain oriental. Ada pertanyaan mengapa orang-orang Tionghoa ini selalu tidak ingin jauh dari pusat pemerintahan atau benteng? Itu karena mereka jeli melihat ada peluang jika mendekat ke benteng. Penjelasannya sederhana saja. Orang-orang yang tinggal di benteng tentunya membutuhkan logistik. Oleh karena itu, para perantau Tionghoa membuat pasar di dekat benteng, terutama yang menghadap ke gerbang utama benteng. Seperti biasa, pasar yang mereka jalankan itu tidak setiap hari buka, dan yang dijual adalah sayur mayur, buah-buahan, ternak unggas, kambing, susu hewan, arak, dan lain-lain. Kebutuhan lainnya yang dipasok adalah peralatan furniture sederhana seperti meja, kursi, dan lain-lain. Sekarang ini di dalam pasar lama Jatinegara, kita masih dapat menemukan toko obat Cina dan tentunya juga ada toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan seperti kertas, plastik, garmen, perabot pecah belah, dan lain-lain yang ownernya adalah dari etnis Tionghoa. Mungkin mereka adalah keturunan yang kesekian dari moyangnya dan sudah lama tinggal di situ. Kemudian sekarang cicit atau cangganya lah yang meneruskan usaha keluarga. Dengan berjalannya waktu, populasi etnis Tionghoa di Master Cornelis terus bertambah. Pasar Master semakin besar, seiring dengan semakin banyaknya rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Dari foto udara tahun 1928,
maka diketahui bahwa konsentrasi pemukiman Tionghoa lokasinya ada di Pasar Lama sekarang. Selain itu juga di sepanjang Jalan Matraman Raya yang masih sederetan dengan kantor pos dan Polres Metro Jakarta Timur. Di sepanjang Jalan Raya Jatinegara Barat di sisi timur atau sejajar dengan Bank Danamon cabang Jatinegara dan Bank Panin berjajar rumah bergaya oriental. Dan tentu saja masih di Jalan Raya Jatinegara Barat, tetapi yang di sisi baratnya atau sederet dengan Rumah Sakit Hermina. Dan jangan lupa jajaran toko di Jalan Raya Jatinegara Barat yang kena gusur saat normalisasi Kali Ciliwung. Dari pengamatan terhadap dokumentasi Tempo dulu, maka di tepi Kali Ciliwung juga ada perkampungan Cina. Sepertinya itu yang berlokasi di sisi barat Jalan Raya Jatinegara Barat. Dokumentasinya juga diikutsertakan pada konten ini, di mana fotografer berdiri di kawasan Tongtek dan menghadap ke timur. Sementara jembatan Tongtek itu sendiri, meskipun terpotong oleh bingkai kiri foto, tetapi masih bisa teridentifikasi. Ada dokumentasi tentang lapak bambu di tepi Kali Ciliwung dan lokasinya ada di belakang jajaran rumah Tionghoa di sisi barat Jalan Raya Jatinegara Barat. Fotografer menghadap ke arah barat atau ke arah depo KRL Bukit Duri. Nampak para ibu sedang mencuci pakaian di atas rakit bambu. Perlu diketahui bahwa rakit-rakit tersebut menunggu dipreteli oleh pemiliknya untuk selanjutnya bambu-bambu gelondongan dibawa ke lapak yang ada di atas tebing Kali Ciliwung sebagai tempat penjualan. Di perkampungan Cina Mester Cornelis secara berkala diadakan festival pecun yang berlokasi di atas Kali Ciliwung. Festival pecun sendiri dirayakan setahun sekali dengan mengadakan makan bakcang serta lomba mendayung perahu. Selain itu, pada saat-saat tertentu diadakan acara ritual yang lain dalam bentuk arak-arakan di dalam perkampungan Cina. Bagaimana dengan rumah peribadatan mereka? Dari hasil kunjungan ke lokasi, maka dekat dengan Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, di situ hadir satu buah vihara yang bernama Avalokitesvara di Jalan Jatinegara Timur. Vihara ini mulai hadir di situ sejak tahun 1903. Pertanyaannya adalah, sebelum vihara tersebut hadir, kemana ya orang-orang Tionghoa di pecinan Mester Cornelis beribadah? Demikian konten kali ini tentang pecinan di Jatinegara. Nantikan konten berikutnya berupa kunjungan langsung ke TKP, yaitu Pasar Lama Jatinegara dan sekitarnya. Please like, comment, and subscribe.